Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan, yang pertama ada saya sendiri, Adi Saputra, dengan NIM 2100696. Saya Nita Epigenia Manulang dengan NIM 2100682. Dengan saya sendiri, Zaskia Mela Putri, dengan NIM 2100698. Saya Dede Juanda dengan NIM 2101272. Dan saya Rizky Sabrina dengan NIM 2101950. Ya, jadi kami di sini akan menjelaskan hasil dari penelitian kami dari jurnal perbaikan tata letak gudang dengan menggunakan metode shared storage pada Perum Bulog Subdivri Karawang. Perum Bulog adalah perusahaan umum badan usaha milik negara di bidang logistik yang memiliki peran menjaga ketersediaan dan ketahanan pangan nasional seperti harga pembeli pemerintah, penyaluran beras, dan pengelolaan cadangan beras milik negara. Untuk menjaga ketersediaan, produk disimpan dan diletakkan pada suatu gudang sesuai kebutuhan dan kapasitas dengan menghitung waktu berapa lama simpan dan pengirim produk yang akan dipasarkan sesuai permintaan konsumen. Pada aktivitas gudang, Bulog karyawan masih mengalami permasalahan penempatan produk yang kurang baik karena tidak teraturnya jarak antar area penempatan dan pengiriman disebabkan tidak sesuai pola aliran penyimpanan produk sehingga aktivitas bongkar muat menjadi tidak efektif. Berdasarkan permasalahan yang ada, dalam penelitian ini dilakukan perancangan perbaikan tata letak menggunakan metode shared storage dengan tujuan dapat meningkatkan efektivitas jarak antar pintu area penyimpanan. Isu permasalahan dalam hal ini terjadi pada Perum Bulog Subdivers muat barang. Misalnya, pada gudang mempunyai 4 pintu dengan fungsi yang sama, sehingga saat pemindahan barang yang dimuat ke dalam truk terjadi antrian karena pintu yang tersedia kurang fungsional. Ketika aktivitas gudang sedang berjalan begitu padat dan jalan yang terhalang oleh barang lainnya, tetapi permasalahan pada gudang yaitu penetapan produk yang kurang baik, belum menerapkannya sistem penerapan sesuai dengan kebutuhan permintaan yang diletakkan di dekat pintu pengiriman, di mana produk yang ditempatkan pada setiap stapler yang kosong saja. Penyimpanan barang yang efektif di gudang biasanya menggunakan palet stacking system. Palet disusun satu sama lain atau lebih umum ditempatkan pada rak cracking system, serta penentuan lokasi yang disesuaikan dengan proses packing yang dilakukan. Kurang teraturnya jarak antara area penempatan dan pengiriman disebabkan tidak sesuai dengan pola aliran penyimpanan produk, sehingga produk untuk penyimpanan maupun pengiriman kurang efektif karena jarak yang kurang teratur. Jadi metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan shared storage. Metode shared storage mengatasi dedicated storage and randomized storage dengan mengenali dan memanfaatkan perbedaan lama waktu penyimpanan pada pallet tertentu yang menetap di gudang. Untuk menerapkan metode ini, sebelumnya harus mengetahui kapan produk akan masuk dan kapan akan keluar, sehingga lokasi produk dapat disesuaikan tempatnya. Metode ini akan lebih baik digunakan pada jenis gudang yang memiliki ukuran dimensi produk yang sama atau tidak jauh berbeda. Karena setiap area penyimpanan bisa saja ditempati oleh jenis produk yang berbeda-beda berdasarkan tanggal pengiriman produk tersebut. Layout yang dihasilkan dari metode shared storage yaitu layout yang lebih efektif dan efisien dalam peletakan dan pengambilan produk karena dapat meminimalisir jarak, beban kerja, waktu yang lama, dan ongkos material handling.
Tujuan Perum Bulog dalam penelitian ini dilakukan perancangan perbaikan tata letak menggunakan metode shared storage dengan tujuan dapat meningkatkan efektivitas jarak antar pintu ke area penyimpanan. Kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu misalnya pada gudang mempunyai 4 pintu dengan fungsi yang sama. Sehingga pada saat pemindahan barang yang dimuat ke dalam truk terjadi antrian karena pintu yang tersedia kurang fungsional ketika aktivitas gudang sedang berjalan begitu padat dan jalan yang terhalang oleh barang lainnya. Tetapi permasalahan utama pada gudang yaitu penempatan produk yang kurang baik, belum menerapkan sistem penempatan sesuai dengan kebutuhan permintaan yang diletakkan di dekat pintu pengiriman, di mana produk ditempatkan pada setiap stapel yang kosong saja. Metode ini akan lebih baik digunakan pada jenis gudang yang memiliki ukuran dimensi produk yang sama atau tidak jauh berbeda, karena setiap area penyimpanan bisa saja ditempati oleh jenis produk yang berbeda-beda berdasarkan tanggal pengiriman produk tersebut.